Ya, baik. Kita segera memulai untuk sesi pertama kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua dan wah luar biasa kayaknya untuk sesi pertama di hari pertama ini saya kehadiran rekan-rekan dari kampus mana kalau boleh tahu? UPN ya? UPN Pondok Labu. Mana? Depok. Oh, I see. Jurusan teknik mesin pastinya ya. Nggak mungkin akuntansi? IT? Ada? Nggak ada. Oke teman-teman, selamat siang sekali lagi dan selamat datang. Dan kita berada di hari pertama dalam serangkaian acara Manufacturing Indonesia 2024, di mana ini adalah the biggest manufacturing exhibition in Southeast Asia. Dan ini kita merayakan ya ulang tahun yang ke-35 tahun dan sangat luar biasa sekali kita bisa hadir bersama-sama di sini. Dan kita akan segera memasuki ya sesi pertama dan ini benar-benar teman-teman semua ya bisa menyimak karena kita akan bisa mengetahui bagaimana sih manufacturing outlook di tahun 2025. Kita akan lihat ke depannya. Nah ini sangat kritis sekali untuk adik-adik ya, rekan-rekan mengetahui dan karena akan sangat related sekali dengan apa yang kalian pelajari sekarang ya. Jadi kita harus keep on updated. Nah, saya langsung saja dan saya di sini juga sebagai MC dan sebagai moderator untuk sesi pertama. Kita kedatangan ya narasumber, beliau-beliau ini adalah pakar-pakar dari kita akan melihat outlook dari segi tentunya teknologi informasi ya dan juga dari riset nih ya, riset dan kita lihat untuk outlook dari pandangan pengusaha Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan langsung saja saya akan mengundang sebagai narasumber yang pertama adalah Bapak Franky Christian. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Aptiknas. Pak Franky boleh bergabung bersama saya? Silakan. Dan saya langsung mengundang kedua narasumber. Selamat siang Pak Franky. Iya silahkan, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Dan berikutnya hadir di tengah-tengah kita beliau adalah Bapak Dr. Sigit Dani Nugroho. Beliau Ketua Bidang Humas Kelembagaan dan Riset Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi. Selamat siang Bapak Dr. Sigit Dani Nugroho, luar biasa. Oke, kita boleh diambil mic-nya. Iya, Bapak Franky. Pak Franky betul ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Franky dan Dr. Sigit di sini. Terima kasih selamat siang sudah mau bergabung bersama kita ya. Kita di hari pertama di serangkaian acara Manufacturing Indonesia 2024. Dan tadi di pagi hari kita telah sukses melaksanakan opening ceremony. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Manufacturing Outlook 2025 ya, di mana subjudulnya yaitu strategi menumbuhkan industri sebagai penyokong ekonomi Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa kita mempunyai target untuk meraih Indonesia emas di tahun 2045. Nah, adik-adik di sini adalah salah satu ya faktor terpenting yang nanti yang akan membawa apakah bisa Indonesia mencapai itu. Nah, kita akan melihat ya bagaimana Manufacturing Outlook di 2025. Mungkin untuk yang pertama waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Franky Christian untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Mari kita simak bersama. Baik, makasih Mbak Naya. Siap. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali bisa hadir di dalam sesi pertama. Jadi saya langsung membawakan, oke. Tapi biar semangat ya. Udah pernah makan kan? Udah makan belum? Oh kalau belum saya minta tolong. Tapi kalau sudah ya sudah ya kan. Nanti kita siapkan ya. Iya, saya kasih pantun dulu ya. Dingin-dingin di pameran MFI. Enaknya makan siang ditutup buah nanas. Cakep. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam hormat dari Aptiknas. Yeay, keren. Oke ya. Iya. Biar semangat, biar betul, semangat. Betul Pak. Oke, jadi saya diminta
mengangkat tema ini ya menurut saya tantangan besar sih. Kalau teman-teman perhatikan indeks manufacturing Indonesia lagi turun apa lagi naik? Turun. Jadi tantangan besar buat kita untuk bisa mengangkat ini kembali ya. Wih. Terbalik ya, sorry. Gini ya. Iya, tapi mana? Ke arah mana? Gak sampai bro. Oh, oke. Bisa ya? Coba lagi. Nggak bisa? Gak sampai. Oke, mungkin manual. Ya oke, next aja ya, manual ya. Boleh, next. Dibilang next aja nggak muter dia. Oke. Next. Bentar ya. Nah jadi ya silakan bergabung teman-teman yang baru datang. Saya senang sekali nih kalau manufacturing Indonesia segmennya itu luas. Karena yang datang bukan cuman pelaku industrinya, tapi juga teman-teman yang ingin belajar atau mengupdate. Karena buat saya teman-teman yang masih muda ini harus keep up ya, update, dapetin banyak hal terkait dengan perkembangan terakhir ya. Nah kita akan coba mix antara yang kita lihat, kalau tadi teman-teman sempat keliling, yang ada sekarang ini di tempat ini, itu sudah pasti ada IT-nya, perhatiin nggak? Ya kan, mesin-mesin itu sekarang sudah ada IT-nya ya, jadi makanya kami berapa tahun ini kami selalu dukung manufacturing Indonesia. Ah, ini kayaknya udah berfungsi nih. Oke, perkenalan saja. Jadi tadi saya udah cerita nih ke Pak Dhani. Aptiknas apaan? Aptiknas itu Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. TIK apaan? Teknologi, Informasi, dan Komunikasi ya. Nah, karena kami isinya adalah pengusaha di bidang IT, tentu kebanyakan sebagian besar kami memiliki usaha di bidang IT. Tapi sebetulnya kami bukan asosiasi yang baru berdiri kemarin, karena kami juga umurnya sudah 32 tahun. Kalau 32 tahun mungkin harusnya sudah menikah, punya anak gitu kan. Nah ini 32 tahun asosiasi ini berdiri, kemudian kami 2017 melihat kami harus bertransformasi. Sama seperti industri juga harus bertransformasi. Nah ini kita bertransformasi menjadi Aptiknas yang kemudian merangkul semua pemain di bidang IT untuk bisa bergabung. Nah ini ketua umum kami, ya namanya Pak Hoki, panggilnya Pak Hoki gitu aja. Jadi sepertinya hari tidak bisa hadir, biasanya kami di pembukaan, cuman tadi pun saya ada acara lain. Ini banyak aktivitas kegiatan Pak Hoki, ya ini saya aktif di beberapa asosiasi, termasuk juga di beberapa perusahaan, khususnya perusahaan IT ya. Jadi di sini ada Asisindo, ada Cloud Computing, ada Indonesia Artificial Intelligence Society. Teman-teman kalau sempat lihat, datengin ke booth yang IAIS di D2. Di D2 itu ada showcase robotik. Nah ini buat teman-teman yang di industri bisa belajar tentang robotik di sana ya. Kami bawa mesin-mesin robotik untuk bisa kalian coba. Aptiknas punya 30 DPD seluruh Indonesia, ya. Tentu yang paling besar ada di Jakarta. Kalau teman-teman yang di sini dari UPN, ya nanti interaksinya pasti dengan yang di DPD Jakarta, ya. Saya kebetulan menangani nasional. Nah, kami punya 5 fokus. Yang pertama terkait dengan digital talent. Mungkin ini bukan istilah lagi yang baru kemarin kita dengar, karena digital talent ini menurut saya selalu jadi tantangan buat Indonesia. Yang kedua, cyber security. Yang ketiga, smart city. Yang keempat, industri 4.0. Nah ini kenapa sebabnya kami dari 2018 memberikan fokus khusus kepada industri 4.0. Kami sering bikin seminar, tadi saya cerita kami suka kerjasama dengan Apindo di berbagai kota untuk bikin aktivitas seminar bersama-sama dengan anggota Apindo. Kemudian kami juga ada marketplace. Nah, saya mau cerita satu hal dulu nih ya, terkait dengan yang lagi ngetrend sekarang. Apakah kita akan digantikan oleh artificial intelligence? Ternyata ada 17 sektor lapangan usaha Indonesia yang pasti akan terdampak dengan adanya kehadiran artificial intelligence. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga, ternyata ada juga yang kaitannya dengan
industri-industri yang terkait dengan manufacturing, ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini yang paling besar adalah tentu IT, informasi dan komunikasi. Kemudian ada jasa keuangan dan asuransi, itu yang berdampak pasti karena sampai sekarang implementasi penggunaan artificial intelligence ini sudah nyata di industri itu, ya. Kalian sekarang kalau ke ATM atau ke bank mungkin nggak lagi akan ketemu teller yang cantik, ya kan? Ketemunya tablet, ya kan? Ketemunya yang nyapa Anda itu di virtual di situ gitu. Jadi udah banyak berubah sekarang. Kemudian kita lihat lagi, nah ini akan menunjukkan ada sebetulnya nilai ekonomi dari penerapan kecerdasan artificial. Kenapa saya angkat ini duluan? Karena menurut saya ini yang lagi hype, ini yang lagi menjadi perhatian buat kita semua. Karena dampak dari tadi mesin-mesin sudah digitalisasi semua. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu, kita mesti ngerti trennya ya. Salah satu trennya adalah artificial intelligence. Berikutnya, next tolong. Ya, ini akan impact ke 17 bisnis ya. Ini akan impact ke 17 bisnis sektor. Dan ini tentu akan ada dua hal. Ada yang tadinya ada pekerjaannya, jadi berkurang porsi pekerjaannya. Tapi ada yang muncul pekerjaan baru. Nah ini teman-teman yang di teknik mesin pun mesti ngerti ini gitu. Karena sekarang cara kita mengeksplor mesin nggak lagi pakai fisik mata. Tapi udah pakai virtual reality, ya kan? Kita belajar hanya dari media tablet, kita udah bisa explore mesin-mesin itu. Jadi ini akan sangat berdampak buat kita. Next. Ini tetap kita setuju, banyak anak-anak yang masih muda kita punya kesempatan untuk bisa mendrive ini. Karena apa? Karena Indonesia saat ini sedang mengalami keunggulan di sisi ini gitu ya. Bonus demografi ini harus kita manfaatkan bersama gitu. Nah oleh karena itu kita harus mendevelop digital skill. Meskipun kita orang mesin harus ngerti tentang digital. Terutama digital skill. Kemudian mau dalemin lagi, bisa masuk ke artificial intelligence skill. Tapi tetap kita perlu soft skill. Kenapa? Sekarang ini anak-anak Indonesia gampang sekali menyerah. Kalau ngomong gak biasa ngomong pakai tatap muka, biasanya pakai WA. Iya kan? Kalau curhat gak biasa ngomong begini gitu, ngomongnya pakai voice note. Ya kan jadi berbeda nih sekarang kita ya. Tapi ini soft skill yang kita harus develop, kemampuan komunikasi. Berikutnya adalah creativity ya. Tapi kita punya opportunity yang besar. Memang harus kita akui infrastruktur kondisi di Indonesia masih seperti ini gitu. Dan ini tantangan besar karena industri kita sekarang ada di kantong-kantong industri di sekitar Jakarta, Pulau Jawa. Pemerintah lagi bangun di beberapa pusat industri yang lain di berbagai kota di pelosok Indonesia. Tapi ada tantangan ini, namanya tantangan infrastruktur connectivity. Dan kita lihat kecepatan bandwidth kita masih rendah. Kalian di sini masih enak bisa ngerasain 5G, ya kan? Kalau coba ke daerah sedikit aja, ke Garut aja nggak usah jauh-jauh, ada blank spot. Ya, di situ masih ada yang nggak dapat sinyal. Kalau mau naik sinyal, mau dapat sinyal mesti naik gunung. Mau dapat sinyal lagi mesti naik pohon, gitu kan? Jadi Indonesia tuh kayak gitu uniknya gitu ya. Ini infrastruktur. Next lagi. Kemudian kita juga kendala di human factor. Ya, ini potensi pekerjaan di sektor TIK juga besar. Kebetulan ini sektornya saya kan. Tapi teman-teman yang saya masuk lihat, backgroundnya apa aja bisa masuk ke IT kok. Karena apa? Orang tiap hari mainnya gadget, tiap hari mainnya laptop sekarang anak-anak sekarang kan gitu. Jadi dengan mudah Anda punya latar belakang apapun bisa masuk ke IT. Next. Indonesia ini juga lemah di sisi inovasi ya. Jadi kita punya kesempatan juga untuk mengembangkan diri agar kita memiliki kemampuan yang lebih baik terkait dengan inovasi kita. Boleh next lagi? Pemerintah kita telah mentargetkan target ekonomi digital Indonesia 2030.
Sebentar lagi loh itu, 5 tahun lagi nggak berasa ya. Kita udah di ujung 2024. 2030, loh, Pak ini apa urusannya sama kami yang di industri manufaktur? Ada, karena sekarang ini semua sudah menggunakan ekonomi digital ya. Ini ada target-target yang ditentukan oleh pemerintah dan ini kita harus dukung karena ada beberapa di atasnya misalnya seperti 86% internet penetration gitu. Sekarang kita diklaim baru 78%. Kelihatannya angkanya sedikit tapi ngerjainnya setengah mati gitu. Pemerintah punya program bakti kemarinnya berantakan, ya kan? Ya masih ingat ya BTS. Next. Nah ini bocoran, jadi kemarin kami baru rapat RJPMN 2025-2030, 5 tahun kan. Jadi ada 17 program prioritas. Belum rilis ya, ini belum rilis, masih anget nih, masih kelihatan ngebul anget. Karena kemarin baru kami rapat dengan Bappenas, ini 17 programnya saya capture. Dokumen lengkapnya ada, sekian puluh halaman, tapi saya mau titik beratkan 2 hal. Yang satu, penguatan pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi. Jadi udah nggak ada opsi lagi, ini udah masuk program prioritasnya pemerintah gitu. Kemarin saya baru bicara dengan teman-teman, kita mau bikin EI kurikulum. Apaan tuh EI kurikulum gitu kan? Itu sebetulnya kita sudah punya basicnya, tinggal kita kembangin. Karena teman-teman pasti belajar tentang matematika, statistik, ya kan? Tapi gimana cara itu bisa lebih advance lagi yang masuk ke dalam artificial intelligence. Jadi AI kurikulum tuh lagi digodok sama Kementerian Pendidikan kita untuk tingkat dasar. Kalau tingkat pendidikan tinggi gimana Pak? Sama, apalagi sekarang ada profesor baru tuh yang lagi nongol di mana-mana. Ya, Profesor Stella Christie itu katanya lagi. Wah, saya minta ketemu aja ngantri. Jadi memang susah sekali. Tapi itu potensi kita dan dunia sedang bicarakan hal yang sama loh. Mereka lagi bikin agar kita punya AI kurikulum, globally lagi bikin itu. Jadi jangan ketinggalan Indonesia ya. Yang kedua, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Jadi ini juga masuk ke dalam program prioritas pemerintah kita 5 tahun mendatang. Ya, masuk ke dalam Aptiknas, ngapain Aptiknas? Aptiknas kami launching 2023 November, jadi ini udah setahun kami running program ini namanya Aptiknas Smart Nation. Nah di Aptiknas Smart Nation ini kami buat ada fondasi talenta digital, ada digital leadership dan 6 pilar. 6 pilar inilah yang menaungi gerak dari anggota kami untuk bisa bantu mengembangkan bisnis mereka dan juga ini. Nah, Pak hubungan saya di manufaktur di mana? Semua pakai. Tanpa sadar sekarang semua manufaktur ada cloud-nya, ya kan? Mesin-mesin yang kita lihat sini kebanyakan juga sudah berbasis cloud. Kemudian ada artificial intelligence-nya, ada cyber security-nya, ada. Sekarang itu juga jadi concern sendiri ya. Jadi ini adalah pilar-pilar yang kami bangun terkait dengan Aptiknas Smart Nation. Nah ini sekarang saya baru masuk ke materi yang diminta oleh panitia. Kenapa sih kita di industri transformasi Indonesia khususnya manufacturing ini susah banget untuk bertransformasi digital. Pemerintah udah launching Making Indonesia 4.0 2018. Kita sudah punya sekian banyak National Lighthouse. Indonesia pemerintah udah bikin yang namanya INDI. Tahu INDI? Indeks pengukuran. Ya, indeks pengukuran untuk readiness. Siap nggak industri 4.0? Abis INDI dibikin lagi ekosistemnya, namanya SINDI, ekosistem INDI. Abis itu dia bikin lagi gedungnya namanya PD, pusat informasi digital. Jadi sebenarnya effortnya pemerintah udah banyak, tapi kenapa transformasi digital kelihatannya kurang? Nah ini, jadi banyak perusahaan terutama skala paling banyak ya rekan-rekan, yang paling banyak itu sebetulnya small dan medium, kecil dan menengah. Ini yang kurang memahami dampak dari transformasi digital. Berikutnya, karena kurang, jadi kenapa mereka reluctant untuk berubah? Mereka ragu untuk berubah gitu kan. Apa yang kita perlu lakukan? Itulah sebabnya kami bekerja sama dengan banyak pihak, sama Apindo segala macam, kita bikin edukasi seminar.
kita buat sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things ya. Ada yang belajar Internet of Things di sini? Ada yang belajar nggak? Boleh angkat tangan kalau ada yang tahu tentang Internet of Things. Ada yang tahu? Wah. Kemudian manufaktur berbasis data dan juga ERP. Jadi ini yang kita coba bilang, oh kamu harus punya ini gitu ya. Berikutnya, oh ini ke blok, keterbatasan infrastruktur teknologi. Jadi orang begitu dibilang Pak, Anda pabriknya mesti bisa transformasi digital, harus implementasi sistem-sistem ini. Mereka bilang, oh jaringan kami masih begini Pak, bener aja. Begitu masuk, nyolok, buka, mau connect ke jaringan, ke internet, mesti bikin Indomie dulu keluar. Balik lagi belum loading juga tuh, masih lola. Ya jadi itu jadi kendala gitu ya, karena infrastruktur teknologi itu sangat penting gitu, termasuk internet. Nah dampaknya karena ini tidak bisa dilakukan tentu akan sulit kita bisa melakukan. Pemerintah sudah berusaha, mereka bikin kantong-kantong industri, dipasangin fiber optik, anggota kami suruh minta pasang fiber optik di sana, infrastruktur, tapi nggak ada yang pindah ke sana. Nggak ada yang bangun pabrik di sana gitu kan. Jadi ini tantangan besar juga. Karena apa? Investasi dalam infrastruktur digital ini juga tidak mudah. Tapi ada solusinya, Jadi bisa gunakan yang berbasis cloud. Nggak usah harus bangun semua sendiri, tapi bisa sewa saja. Nah biasanya urusannya ini, UUD ya. Pada saat mau transformasi digital, manufacturing juga bicara uang. Berapa sih mesti yang kami keluarkan? Nah ini mereka bicara implementasinya yang tinggi. Nah transformasi digital ini memang perlu duit. Kenapa? Karena ya mau pasang pasti perlu duit gitu kan. Perangkat keras, perangkat lunak. Jangan lupa yang jadi masalah selalu adalah SDM. Karena orang mesti dilatih gitu. Nah ini biasanya akan kena ke perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Mereka masih mengandalkan manual akhirnya. Tidak masuk ke digitalisasi. Kemudian solusinya gimana? Nah, pemerintah ini juga udah bantu. Nanti kalau sempat saya nggak tahu di sini booth-nya di mana ya, Kemenperin. Kemenperin itu punya program. Orang bisa, pabrik bisa nge-apply, dapetin funding dari pemerintah 1M. Buat beli mesin modal kerja namanya. Nah, itu sudah berjalan berapa tahun. Kemudian kalau yang di IT gimana Pak? Yang di IT sekarang modelnya udah rubah. Anda nggak harus invest. Anda bisa langganan saja. Sewa pakai aja gitu. Tapi memang sebagian besar masalahnya adalah orang, masalahnya SDM. Apalagi sebagian besar SDM kalau teman-teman datang ke pabrik kan udah generasi di atas saya nih. Ya kan, saya kan masih milenial dikit lah. Nah di atas saya dia, udah tua-tua gitu ya. Nah jadi ini kekurangan tenaga. Apakah kita bisa bantu cepat? Bisa, asal pabriknya mau berubah. Yaitu mereka mau terima anak-anak muda ini masuk. Karena kalau anak-anak muda masuk, mereka akan sangat mudah sekali karena mereka udah digital native. Nah, jadi menyediakan program pelatihan bagi karyawan juga penting ya. Berapa kali kami bantuin pabrik untuk ngasih penjelasan tentang industri 4.0 apaan sih, cara mereka mulai industri 4.0 dari mana sih gitu kan, pengukurannya ada. Nah, yang paling susah ini nih teman-teman, resistensi terhadap perubahan, gak mau berubah. Wah mereka berat banget mau merubah gitu kan. Oh kita mesti implementasi ERP aja, waduh pusing mereka ya. Jadi budaya kerja ini susah dirubah. Nah ini bisa menghambat teknologi-teknologi baru. Nah tentu harus ada melibatkan karyawan ya dalam proses perubahan. Berikutnya fragmentasi dalam operasional. Nah ini yang terjadi juga. Oh ini kemarin saya angkat temanya di perusahaan plastik. Jadi mereka masih terfragmentasi, jadi ada yang ngerjain ini sendiri, island masih. Nggak ada koneksinya. Kalau mau koneksi gimana? Kamu kirim aja Excel-nya ke saya. Waduh, dipikir Excel bisa membantu selesaikan masalah, nggak bisa. Kalau data itu tidak terintegrasi gimana bisa ambil keputusan yang tepat. Jadi ini masih juga kita nemuin istilah ini ya. Dan makanya kami sarankan salah satunya mengimplementasi sistem-sistem seperti ERP ini. Nah sekarang juga isu keberlanjutan juga masih jadi fokus nih ya. Kenapa? Contoh pemerintah kita berapa bulan lalu bilang gini, tolong pabrik keluarkan data ya pemakaian energinya setiap bulan dalam bentuk report. Wah pabrik langsung melintir. Selama ini kami nggak pernah. Karena selama ini kami buat itu kalau misalnya setahun pemerintah sebelumnya hanya lakukan 2 kali. Tapi sekarang mereka diminta untuk lakukan data report carbon usage namanya penggunaan
karbon energinya mereka, wah mereka kelabakan. Nah ini juga fokus yang memang harus dirapikan ya, karena kita akan tetap ke pemerintah dan mungkin secara global akan bicara ini. Kalau teman-teman keliling nanti di sini udah lihat mesin-mesin ini sangat efisien. Jadi yang dulu mesin-mesin itu sangat besar, itu sekarang udah compact size, ya ukurannya semakin mengecil, fungsinya sama gitu. Lanjut lagi yang agak rumit biasanya adalah perubahan permintaan pasar. Pasar sekarang permintaannya dinamis, ya. Makanya kalau kita lihat ini kan kebanyakan sebagian besar dari China nih mesin-mesinnya ya. Mereka tuh udah, Anda datang ke sana, saya minta bikinin kayak gini, jadi itu mesin. Jadi itu tantangan tuh, ya kan? Gimana kita bisa melakukan seperti itu gitu. Karena ini perubahan permintaan pasar ini tinggi gitu ya. Nah gimana cara kita bisa melakukan itu? Kalau Anda punya data, kalau Anda punya data yang tepat, Anda bisa analisa gitu. Nah perubahan yang terjadi di market ini harus didata. Perusahaan yang lambat adaptasi juga akan kehilangan daya saing gitu ya. Jadi ini juga harus jadi perhatikan. Berikutnya kalau urusan kebijakan ya ini tadinya saya seneng nih ada orang Kemenperin, nggak datang dia ya. Padahal saya mau tembak kalau ada orang Kemenperin. Karena dukungan kebijakan pemerintah ini penting ya. Kami di asosiasi memang mitranya pemerintah pasti. Tapi ada beberapa kebijakan yang kita dukung atau yang kita kritisi. Ya jadi contoh seperti ini mendorong regulasi, terkait dengan digitalisasi itu penting. Kemudian tantangan berikutnya adalah integrasi teknologi yang kompleks. Ya, jadi kadang-kadang orang udah punya satu mesin kayak gini, kan ada istilahnya kalau di IT-nya namanya OT. Nah, OT-nya ini mesti connect ke sistem yang lain gitu. Nah, ini udah bingung tuh gimana konekinnya. Saya pernah nanganin satu kasus untuk dapetin data dari satu mesin aja bisa 2 tahun gitu, karena nggak ada manualnya. Dia beli dari Cina, dia beli aja harganya murah Pak, lagi diskon di pameran, dia beli 3 miliar gitu kan, barang kirim, nggak bisa dipasang. Nggak bisa dipasang, dia panggil orang, ayo sini pelajari datanya, apa yang keluar dari mesin. Wah itu, ya kayak gitulah. Nah itu integrasi teknologi yang kompleks. Ya jadi kesimpulan dari saya, transformasi digital di Indonesia ini perlu pendekatan yang holistik. Nah ini ada edukasinya, ada investasi infrastruktur, ada dukungan kebijakan gitu ya. Nah ini tantangan buat kita semua di tahun 2025, kita bisa meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan. Ini penting buat jadi kata kunci untuk kita perhatikan ya. Nah gimana cara kita berinteraksi, silakan teman-teman bisa ikutin edukasi-edukasi kami di eventcerdas.com silakan, atau di platform kami namanya 521 Talenta. Ini kontak saya, silakan bisa menghubungi kalau memang tertarik untuk bisa berinteraksi dengan Aptiknas. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan siang kali ini. Kalau ada pantun pembuka harus ada pantun penutup, ya kan? Cari makan harga kaki 5. Cakep. Jangan lupa makan aja ketupat. Transformasi manufacturing digital 2025, mari terapkan strategi yang tepat. Terima kasih. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Fengki. Nah itu dia tadi ya, sedikit outlook tapi cukup singkat, padat dan tepat ya kalau saya bilang. Mudah-mudahan adik-adik di sini ya, rekan-rekan di sini sudah bisa tangkap nih. Berarti for the next saya harus gimana? Challenge-nya ada di depan sana, tapi bukan berarti tidak ada opportunity. Bahkan the more challenge we get, the more opportunities we earn. Oke, dan the next saya kasih kesempatan untuk Dr. Sigit Dani Nugroho, selaku Ketua Bidang Humas, Kelembagaan dan Riset Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi. Nah, mari kita dengarkan ya insight dari beliau. Kita berikan tepuk tangan rekan-rekan semua. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dari Apindo, Kabupaten Bekasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi kalau tadi dari Aptiknas ya, nah sekarang dilihat dari Apindo. Jadi saya kebetulan menjadi Ketua Bidang Humas, Kelembagaan Riset ya. Oke, strategi menumbuhkan industri manufaktur melalui industri 4.0. Oke, ini sebagai ilustrasi ya, mungkin teman-teman juga sudah sering melihat ya. Jadi revolusi industri itu adalah sebagai motor penggerak transformasi manufaktur ya. Kalau kita ingat dimulai dengan revolusi industri 1.0 itu di abad 18.
itu James Watt menemukan mesin uap. Sehingga apa yang terjadi setelah itu, produksi itu menjadi lebih efisien, kemudian dengan volume yang lebih luas, lebih besar. Teman-teman juga ingat pasti ada kereta api yang kemudian dibuat dan itu ada kota-kota baru yang kemudian dihubungkan dengan kereta api itu. Itu ada di Amerika, Inggris dan juga di negara-negara jajahannya seperti Indonesia ya. Kemudian maju ke revolusi industri 2.0. Ini ditemukan ada listrik, ya, elektrifikasi. Kemudian juga ada mobil, sehingga kemudian menggantikan kuda, ya kan? Menggantikan hewan dan seterusnya. Dan ini kemudian juga semakin merevolusi industri. Waktu itu bahkan ketika mobil pertama kali di jalanan, ya, ceritanya itu ada orang yang ngasih rumput dan air ke mobil itu. Karena apa? Karena saking mereka baru tahunya ada mobil yang bisa jalan. Dan itu kemudian juga merevolusi transportasi. Sehingga disebut dengan demokrasi transportasi pada saat itu. Karena kemudian ada kota-kota baru yang dihubungkan dengan jalan raya. Itu revolusi 2.0. Kemudian kita mengenal revolusi industri 3.0. Ini juga ditandai dengan lahirnya komputer ya. Di mana ada automation di sana yang terkoneksi dengan elektrik tadi sehingga kemudian ini juga semakin mengefisiensikan produksi. Nah, kita ada di industri 4.0 saat ini ya. Ini udah ngomong masalah digital ya. Tadi Pak Fengki sudah menjabarkan ya, nanti akan saya tambahin karena pakarnya memang Pak Fengki tadi itu. Jadi ini sudah ngomongin masalah monitoring and control teknologi high speed cloud connected to equipment. Oke, ini untuk membuka. Nah, ini kita di pemerintahan baru Prabowo Gibran ya. Jadi ada 5 sasaran utama visi Indonesia 2045. Ini untuk mengingatkan kita semua atau lebih memahami apa sih yang menjadi sasaran yang mereka yang pemerintah baru ini buat. Jadi yang pertama ada pendapatan per kapita setara negara Indonesia maju. Jadi ini nomor 3-nya, poin nomor 3 yaitu kontribusi PDB manufaktur. Ini kalau kita lihat di 2025 ini diharapkan 20,8% terhadap PDB. Dan ini nanti naik di 2029 di 21,9 dan di 2045 di 28,0. Saat ini berapa? Yang tadi Pak Fengki sampaikan, kita memang sekarang dalam fase atau kontribusi yang terus menurun ya. Kalau sekarang di angka 19%-an. Nah, yang penting di sini yang kedua adalah kita ingin daya saing sumber daya manusia meningkat. Teman-teman sekarang ada di sini beruntung sekali karena tidak banyak masyarakat Indonesia yang bisa mencapai jenjang kuliah ya. Jadi teman-teman sangat beruntung menjadi generasi yang nanti diharapkan menjadi generasi emas di 2045. Jadi kita lihat bahwa kita harapkan indeks modal manusia itu meningkat ya setiap tahunnya. Nah, ada yang ketiga yang ingin nanti saya juga sampaikan adalah masalah intensitas emisi GRK menurun. Nah, ini apa GRK? Ada yang tahu nggak GRK? Gas rumah kaca ya. Jadi nanti ini kita akan coba lihat namanya ekonomi hijau seperti apa. Oke, saya lanjut. Nah, ini masalah hilirisasi dan industrialisasi. Tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi kita terus menurun, sekarang di 18,5 atau mungkin 19%-an. Kemudian complexity index Indonesia juga di peringkat 64 ya di tahun 2021. Lalu produktivitas kita kalah nih sekarang nih. Jadi teman-teman mungkin tahu di ASEAN saja mungkin kita sudah kalah dengan Vietnam saat ini. Jadi saya harapkan berharap sama teman-teman semua ini yang bisa lebih produktif dibanding generasi kita ya. Kemudian kita didominasi oleh unskilled labor, tadi juga disampaikan ya. Jadi hanya 18,0% lulusan pendidikan tinggi STEM ya. Science, teknologi, engineering, art and mathematics. Kita hanya 18%. Selebihnya 88% itu unskilled labor. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Ada peluang terutama di sini adalah usia produktif. Kalau yang lain adalah sumber daya ya, karena kita udah naik, ada nikel, ada tembaga dan sebagainya. Itu harapan bisa dijadikan nilai tambah produknya, jadi hilirisasi. Nah, kita harapkan tadi rasio PDB industri pengolahan terhadap PDB itu meningkat di tahun-tahun berikutnya. Oke ya. Nah, saya lanjut sekarang ke transformasi menuju industri 4.0 ya. Ini menjadi langkah strategis ya dalam meningkatkan daya saing sektor manufaktur.
Jadi kalau teknologi seperti IoT, AI, Big Data Analytic, robotika, ini teman-teman bisa lihat nanti semuanya di sini. Dan cloud computing ini memainkan peran penting dalam mengubah cara manufaktur beroperasi. Seperti apa sih? Ya, ini mungkin agak teoritis, namun ini cukup penting. Jadi ini sudah juga diterapkan ya, karena tadi kita tahu bahwa ini dari 2018 ya dengan Making Indonesia 4.0. Jadi pertama digitalisasi proses produksi. Jadi ini ada implementasi IoT, lalu kemudian ada Big Data Analytics, cloud computing, ini yang digunakan. Lalu yang kedua adalah pengembangan SDM. Nah ini Apindo ini ngomongin tenaga kerja nih. Jadi di sini ada pelatihan tenaga kerja untuk memahami dan mengoperasikan juga. Lalu ada kemitraan, kalau kita lihat ada kemitraan dengan institusi pendidikan. Saya harapkan di UPN sudah dilakukan ya, tentang pengembangan SDM ini, karena ini kemarin BINUS ada kedatangan Pak Menteri di BINUS yang di Bekasi untuk Smart Factory kemarin ya. Lalu penyediaan program pelatihan berbasis teknologi ini juga sudah kita lihat sudah dilakukan. Yang berikutnya adalah ada kolaborasi antar peran ya sebenarnya ya. Jadi ada kemitraan dengan pemerintah. Kemudian, berikutnya meningkatkan infrastruktur teknologi. Tadi masalah jaringan 5G ya, harapannya sih lebih merata, meskipun kemarin ada kasus yang BTS itu. Harapannya ini bahkan sampai Elon Musk sampai turun tangan ya. Kemudian ada lagi meningkatkan keamanan cyber. Ini juga menjadi problem utama sebenarnya buat kita, karena PDN kemarin sempat bocor berapa kali ya, sempat ditembus oleh hacker ya, kita tahu. Jadi ini memang harus benar-benar diamankan. Lalu yang keenam, efisien energi dan keberlanjutan. Ini sangat penting karena adopsi teknologi ramah lingkungan ini bisa mengurangi konsumsi energi. Dan ini akan mendukung kepada keberlanjutan kita ya. Environment, sustainability and growth. Lalu kita juga bisa memanfaatkan teknologi hijau untuk manufaktur menggunakan EBT atau energi baru terbarukan. Oke, saya lanjut dengan yang tadi kita harapkan ada Kemenperin datang, yaitu insentif pemerintah. Jadi ini harus kita upayakan karena memang tadi kolaborasi harus dilakukan dengan banyak pihak. Salah satu adalah pemerintah dan kita harap mereka bisa memberikan subsidi atau insentif ya kepada perusahaan manufaktur yang beralih ke industri 4.0. Lalu ada dukungan kepada startup lokal. Teman-teman, ada yang punya startup di sini? Atau ada yang sambil nyambi di startup? Startup nggak ada ya? Ini anak-anak kuliah semua nih berarti nih. Manfaatkan, semoga ada waktu buat teman-teman untuk kemudian juga punya kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat juga. Dalam hal ini mungkin bisa join dengan startup dan yang lainnya sehingga lebih bisa diaplikasikan ilmu yang diperoleh ya. Kemudian ada smart manufacturing, di sini ada robotik, lalu ada AI dan yang lainnya. Kemudian customisasi produk, dan terakhir adalah peningkatan standar produk untuk pasar global. Jadi di sini banyak sekali penerapan industri 4.0 di sektor manufaktur yang tentunya mendukung efisiensi, produktivitas dan daya saing. Oke, lanjut ya. Hasilnya apa sih? Nah tadi Making Indonesia 4.0 itu kan launching itu udah 6 tahun yang lalu loh. Jadi mungkin gara-gara COVID ya, jadi mungkin agak-agak slow down. Lalu kemudian dari tanggal 4 bulan 4 2018 sampai dengan hari ini hasilnya apa? At least kita melihat ada status adopsi bahwa 20% perusahaan sudah pakai IoT, AI dan Big Data. Lalu efisiensi yang kita catat dari Apindo ini melihat ada peningkatan 30% dari efisiensi. Ini luar biasa loh, karena apa? Dengan reduce cost, harga yang kemudian bisa di generate itu pasti lebih bersaing. Selain itu juga keuntungan perusahaan pasti meningkat. Oke, nah saya tertarik sekarang teman-teman sebagai Gen Z ya sekarang ya, Gen Z. Iya, Gen Z. Gen Z ya, nggak ada Gen Alpha di sini ya. belum. Gen Alpha ya. Gen Tapi Z. sorry Pak, saya potong sebentar. Kalau boleh tahu semester berapa teman-teman di sini? Masih awal? Sepertiga?
Oh, sudah tahun kedua berarti Pak. Oke, tahun kedua. Ya. Baik, iya Gen Z semuanya. Gen Z ini biasanya punya preferensi yang berbeda dengan generasi yang di atasnya. Mereka itu biasanya sangat concern terhadap lingkungan hidup, ya. Mereka concern terhadap yang namanya hal-hal yang terkait dengan environment, dengan hijau, dengan dampak yang kemudian yang mereka gunakan dari barang maupun apapun yang mereka gunakan. Jadi di Indonesia tadi kita lihat juga ada yang namanya kita sudah meratifikasi ya namanya Paris Agreement. Jadi kita harapkan di tahun 2060 kita net zero emission ya. Jadi di target 2025 ini bertahap secara gradual itu ada pengurangan emisi karbon 20%. Lalu penggunaan energi baru terbarukan dan kita harapkan pasti semua perusahaan atau kawasan yang menggunakan manufaktur yang ramah lingkungan ini akan punya dampak positif dari sisi reputasi dan efisiensinya juga. Oke, ini kelihatan nggak? Oke, sedikit saja mungkin ya. Jadi ada climate change kan sekarang ya, ada perubahan iklim. Yang kelihatan di atas adalah yang puncak gunung esnya saja. Tapi yang sebenarnya yang nggak terlihat itu luar biasa. Hidden dan ada domino efeknya. Karena apa? Karena yang kelihatan itu mungkin baru ada kita berasa panas, lalu kemudian sea levelnya naik ya, mungkin di pesisir udah mulai agak-agak turun tanahnya, lalu ada polusi gitu ya. Namun sebenarnya yang hidden ini yang luar biasa ya. Yang pertama ada mungkin kekurangan pangan karena ada kekeringan, lalu kemudian ada natural resource yang kemudian jadi habis, dan yang lainnya seperti public health yang kemudian jadi turun, kemudian ada economic instability, kemudian ada yang lain-lainnya seperti ada konflik. Nah, industri juga relate dengan hal ini karena kemudian kita harus bayar namanya carbon tax. Nah ini penting nih karena sudah mulai diterapkan di tahun 2019 yang lalu. Memang baru di certain industry. Namun yang kemudian selain itu ada juga ada raw material yang menjadi challenge pada saat pemenuhannya. Selain juga termasuk infrastruktur yang vulnerable. Oke, yang berikutnya kontribusi apesnya ya dari manufaktur terhadap emisi ya yang polutan ini adalah cukup tinggi. Jadi 74% itu kontribusi dari industri. Dari non-industri 25,5%. Jadi ini memang harus dikurangi ya. Dan itu harus dimulai dari industri. Jadi tidak hanya karena emisi kontributor, tapi ini bisa juga untuk sustainable consumption in the long run. Ya. Oke, saya lanjut. Next. Kayaknya macet kayaknya. Sebelumnya. Oke. Ini based on survey ya. Jadi global consumer behavioral change itu 78% itu consumer claim sustainable life cycle itu penting. 68%-nya bilang mereka mau bayar lebih nih untuk sustainable brand. Jadi sekarang dari sisi global consumer itu sudah melihat ini ada hal yang penting yang namanya sustainable lifestyle. Lalu di Indonesia sendiri beruntungnya angkanya juga cukup tinggi ya, meskipun tidak seperti di global. Ya, jadi 40% itu willing to pay more for sustainable brand. Jadi teman-teman mau beli brand yang mendukung sustainable. Bisa teman-teman beli jersey dari salah satu apparel made by atau dibuat dari daur ulang. Teman-teman tetap beli meskipun harganya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan. Nah ini termasuk salah satu yang terlihat saat ini. Kemudian willing to pay more for local source product. Ini juga lumayan 34%. Nah di sini di sisi customer seperti itu, di sisi pemerintah seperti apa? Nah kebetulan di Indonesia ya, khusus Indonesia ini memang ada peraturan hijau, kemudian juga ada regulasi untuk sustainable finance dari OJK.
Jadi kalau kita lihat dari si investor ya berikutnya, BCA bahkan mau ngasih financing untuk sustainable infrastructure project untuk power plants, ini untuk industri. Jadi ini ada extra stakeholder yang kemudian terus mendorong untuk sustainable business. Oke, kita lihat tipe orang yang punya inisiatif, orang yang nanti-nanti, dan orang yang masa bodoh. Teman-teman pasti ada ya melihat tipe-tipe yang seperti itu. Di industri pun sama. Jadi ada yang memang langsung punya inisiatif untuk kemudian jadi pionir terkait dengan komitmen untuk climate mitigation. Ada yang nanti-nantian atau bahkan malas-malesan. Lagarde tuh malas-malesan ya. Tentu ada keuntungan untuk yang pionir. Keuntungan untuk pionir itu pasti good media publication. Kemudian ada confident dari sisi mereka. Lalu yang berikutnya ada opportunity yang lebih besar terkait dengan inovasi juga. Lalu ada mereka sudah mengantisipasi adanya regulasi sehingga ketika ada regulasi yang diterapkan mereka sudah lebih siap. Lalu ada optimal transformation phase yang kemudian dengan adanya transformasi itu kemudian teknologinya juga kemudian mereka sudah lebih siap. Nah ini yang kemudian bisa diperhatikan oleh industri yang ada di kita. Oke, untuk berapa menit lagi nih Bu? Oke ya? Oke, 5 menit lagi. Jadi kalau tadi disampaikan masalah 5G ya, infrastruktur digital. Saya notice di sini infrastruktur digital. Ini memang menjadi hal yang sangat penting karena apa? Karena dengan adanya palaparing sudah agak mendingan ya Pak ya. Namun tetap memang ada blank spot tadi disampaikan. Ada support dari Elon Musk di sini dengan Starlink ya. Ya ini harapannya memang bisa menjadi merata dari si jaringan. Oke. Nah, Apindo ini ngomongin masalah SDM. Ini titipan. Kalau tadi Pak Fenggi nitip juga, saya juga nitip. Ini kaitan dengan SDM nih ya. Jadi ada yang namanya kekhawatiran. Saya percaya teman-teman khawatir. Saya punya anak juga khawatir nanti seperti apa. Tapi sebenarnya itu menjadi tantangan ya. Karena apa? Karena peluang sekaligus. Karena ada peluang baru bagi yang kreatif. Nah, yang penting karena teman-teman anak teknik ya bisalah belajar digital skill, analytical skill dan problem solving ya. Nah ini yang memang angka-angka yang kurang menarik untuk dilihat. Ada tingkat pengangguran terbuka nasional, ini data harus saya sampaikan. Jadi tingkat pengangguran nasional kita sebenarnya cukup menurun sekarang ya, setelah COVID ya. Walaupun tentu kita harapkan ini semakin kecil lagi. Ya 2024 ini angkanya di 4,82 ya. Kemudian kita harapkan tahun depan 4,5 sampai 5. Ini kita harapkan. Tentu caranya untuk mencapai atau mengurangi tingkat pengangguran seperti apa? Ini data dari Bappenas yang saya gunakan. Ini ada kesempatan kerja inklusif. Jadi kesetaraan, mau perempuan, mau laki-laki, mau dari suku apapun, mau dia normal, mau ada disabilitas, dia harus setara dalam pekerjaan. Lalu penyiapan kemampuan kerja dan peningkatan keahlian angkatan kerja. Lalu ada fasilitas mobilitas dan perlindungan tenaga kerja. Ini juga wajib. Lalu pengembangan potensi pekerjaan hijau, ini yang menarik nih. Teman-teman anak teknik ya, ada energi baru terbarukan, ada pembangkit tenaga listrik. Nah kalau dulu mungkin atau sampai sekarang kan banyak batu bara ya. Nah yang baru-baru nanti kan pakai apa sih? Misalnya pakai panel surya atau nanti pakai panas bumi dan seterusnya. Ini termasuk hal yang menjadi peluang bagi teman-teman semuanya. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya tentu ada hal-hal di luar sana terkait dengan misalnya limbah. Itu bisa juga diolah dengan lebih baik lagi dan teman-teman bisa masuk ke sana. Ya. Oke. Next. Nah ini data PHK, ini juga nggak enak nih tadi barusan. Sebentar, saya mau balik nih.
Jadi kondisi saat ini memang kurang menggembirakan ya. Untuk manufaktur punya kontribusi tertinggi untuk data PHK, 43%, ya. Dan paling banyak di Jakarta atau di Jawa, karena setelah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan seterusnya. Ini memang kurang menggembirakan. Tapi kita harapkan seperti kemarin Pak Prabowo coba menyelamatkan Sritek, itu kan di manufaktur ya. Itu ada 10.000 karyawan yang coba diselamatkan. Semoga langkahnya juga cukup berhasil ya, kita harapkan. Sehingga PHK yang terjadi bisa semakin dikurangin. Oke, next. Nah, ini antara move atau shifting from traditional to digital. Ini masa depan manajemen SDM di industri 4.0. Nah, menariknya memang di Southeast Asia yang di sebelah sini, itu memang ada changing di HR organization ya. Jadi keterampilan baru itu mereka sedang lebih giatkan ya dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat yang tertinggi ada di Jepang, kemudian ada di South Africa, di negara-negara yang basisnya adalah manufaktur, termasuk nanti di Indonesia di sini. Oke, nah ini slide sebelum kesimpulan. Ada, kalau teman-teman kan orang teknik nih, kalau bicara orang teknik ada bidang lain kan. Tentu ini harus dipahami bahwa kalau tadi dibilang INDI, ya, Indonesia Index ya, indeks untuk readiness. Yang nomor satu itu adalah people-nya, people dan culture untuk melakukan transformasi. Jadi kalau kita menilai perusahaan yang sudah ready untuk industri 4.0, ini nomor satu bukan teknologi Pak teman-teman, tapi adalah orang dan culture, orang dan budayanya. Sehingga ini nomor satu ternyata memang belajar budaya dan kemudian ada perubahan di sini yang kemudian sangat kuat. Lalu ada karyawan multi skill, kemudian otomasi di seluruh proses bisnis, lalu ada penguatan kemampuan perbaikan proses di seluruh level ya, jadi cepat. Kemudian atasan, yang penting nih atasannya tuh harus punya kemauan ya, mengerti teknologi dan bisnis. Jadi kalau investasi ya, misalnya beli mesin baru ya memang is a must gitu untuk saat ini. Kemudian strategi perusahaan yang terhubung dengan tuntutan global dalam hal produktivitas dan efisiensi. Lalu memang struktur harus ramping. Struktur harus ramping sehingga lebih lincah, lebih agile seperti itu ya. Baik dalam disruptif teknologi seperti ini memang dibutuhkan tim yang lincah bergerak. Nah ini kesimpulan terakhir ya, saya ada 6, pelan-pelan. Kita yakin dan percaya bahwa industri manufaktur itu kontribusinya besar ya. Tadi kita lihat sekarang memang turun 19%-an ya. Dibanding dengan negara rata-rata dunia kita masih di atasnya. Rata-rata kontribusi manufaktur terhadap PDB itu 16,6%. Kita masih di atasnya. Negara OECD hanya 13%. Namun kita dalam fase menurun sehingga kita harapkan ada ekspansi. Sehingga kemudian dari 19 ke 20 dan seterusnya. Tadi saya sudah sampaikan di depan ya. Nah ini perlu yang namanya peningkatan daya saing. Kita harapkan pemerintah juga bantu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, transformasi industri 4.0 itu menuntut kepemimpinan holistik. Tadi saya sudah sampaikan ya, bosnya, atasannya juga harus punya komitmen yang kuat. Ada people di sana yang harus diintegrasikan, ada proses dan teknologi yang rata di seluruh rantai nilai. Dan yang ketiga, ada kolaborasi tentunya ya. Ada ekosistem yang harus dikembangkan. Kemudian ada kemitraan strategis. Ini ada penyediaan teknologi nih Pak Pak Fenggi. Jadi tentu ini ada kemitraan strategis yang perlu kita bangun dari penyedia, pemasok dan seluruh pemangku kepentingan. Nah saat ini kita tahu kan ya, yang namanya kelas menengah lagi turun ya. Compare to sebelum COVID ya, kita lagi penurunan kelas menengah. Nah tentu itu harus dibantu dengan pembukaan lapangan kerja baru dari pemerintah untuk peningkatan pendapatan. High cost ekonomi juga harus dihilangkan. Yang berikutnya yang kelima, ini juga harus yang namanya program yang cepat gitu ya. Jadi kebijakan promanufaktur
ini untuk jadi katalis. Katalis itu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tentu yang menyerap banyak tenaga kerja. Ya, seperti garment, furniture, elektronika dan kayu. Nah, yang keenam, ini kita memang udah ada Omnibus Law, ya. Ada OSS, kemarin harusnya bisa ceritaan OSS nih, ada TKDN. Nah, ini harus dipercepat semuanya. Jangan sampai karena kita ngurus TKDN jadi lama tuh. Ini yang terjadi sekarang soalnya. Kemudian investasi pada infrastruktur digital. Nah, perlunya ada insentif pajak untuk R&D. Untuk perusahaan yang ramah lingkungan, seperti itu. Jadi begini teman-teman, ini kesimpulan untuk teman-teman yang lagi belajar saat ini, terutama yang masih kuliah. Jangan khawatir digantikan oleh AI. Teman-teman hanya digantikan oleh orang yang menguasai AI. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Nah, ini menarik ya, apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Nah, teman-teman dan bapak-bapak ya, karena audiens kita adalah mahasiswa ya. Jadi dan sebetulnya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fengki dan juga Pak Dhani, ini salah satu insight yang sangat harusnya ya membuka wawasan teman-teman yang hadir di sini. Ada challenge di situ. Dan juga tentunya ada big opportunities yang tadi saya sudah sampaikan juga. Nah, kita langsung saja berdiskusi, silakan. Feel free untuk bertanya apa aja. Jangan khawatir kalau pertanyaannya receh, silakan. Dari yang di ujung sana boleh. Yang pakai hijab dulu ya boleh. Mungkin boleh berdiri dan sebutkan nama dan dari mana. Ibu ya? Ya. Silakan Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya itu juga mahasiswa tapi sudah 20 tahun yang lalu. Sama dong Bu. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Dia. Ibu Dia dari? Dari PT Hibex Indonesia di Jababeka. Oke, Hibex Indonesia ya. Betul. Oke, di Jababeka. Silakan Ibu pertanyaannya. Baik, saya ajukan pertanyaan untuk Pak Dhani. Silakan. Mohon izin Bapak, di tahun 2025 menurut Bapak dari sisi pengusaha, industri apa nanti yang akan menjadi primadona Pak? Kemudian tadi harapannya dengan pengurangan pengangguran, tetapi tidak inline Pak dengan kemarin yang baru diumumkan oleh Presiden bahwa kenaikan UMK adalah 6,5%. Berat untuk pengusaha ya Bu? Iya betul sekali. Mohon Pak mungkin bisa menjadi pencerahan sebagai bahan masukan untuk manajemen. Wah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Outlooknya bagaimana ini? Mungkin Pak Dhani dulu dan Pak Fengki nanti kalau mau menambahkan silakan. Kenapa Bapak? Oh kita ini dulu ya, kita kumpulkan dulu. Oke, saya tampung dulu ya. Satu pertanyaan. Oke, satu lagi. Tadi ada yang rekan dari belakang sana, silakan. Ini rekan mahasiswa nih kayaknya, tapi beda ini ya. Iya, sebelumnya terima kasih untuk telah diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Siap. Saya Hafiz Arafiriantino, saya dari HMTM UPN Veteran Jakarta. Saya izin bertanya, Indonesia kan sekarang sedang mempersiapkan industri 5.0. Nah, sejauh mana penggunaan teknologi berbasis data seperti tadi kan sudah berbicara tentang data. Nah, seperti digital twins, yang seperti kita ketahui kan digital twins itu kan membutuhkan data yang real time. Digital apa? Digital twins. Twins, oke. Yang membutuhkan data yang real time, yang terus menerus, yang diperbarui dari berbagai sumber seperti IoT, sensor, dan sistem ERP. Lalu dalam manufaktur dapat merevolusi rotasi pasok tanpa menciptakan ketergantungan yang berlebih pada infrastruktur digital. Mungkin itu sih Pak, terima kasih. Merevolusi tanpa ketergantungan yang berlebih ya. Oke, terhadap digital. Baik, langsung saja sudah 2 pertanyaan kita langsung jawab. Silakan. Oke, Pak Sigit terima ya. kasih. Ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Dia. Bu Dia ya. Iya, pengusaha ini. Jadi outlook-nya ini untuk di dunia usaha kira-kira apa? Kira-kira industri apa yang menjadi primadona? Oke, Bu Dia ini pengusaha, sebenarnya sudah tahu jawabannya. Beliau ingin dapat firmnya aja ini Pak sepertinya. Oke. Iya.
Ya, sebenarnya kalau kita lihat memang di tahun 2025 industri yang tentu punya jadi primadona tadi ditanyakan ya. Ya. Tentu kalau kita lihat secara nasional yang terkait dengan hilirisasi dan digitalisasi ya. Kalau hilirisasi kaitannya dengan sumber daya yang kemudian diolah menjadi produk yang punya nilai tambah. Kalau kita lihat secara nasional misalnya nikel gitu kan ya, itu pasti akan menjadi primadona. Sumber daya yang lain juga yang memang Indonesia menjadi nomor satu di sana. Atau top 3 lah ya, atau one top 3. CPO itu masih juga. Ya, nah CPO, kalau di industri yang lain seperti elektronik juga masih. Kemudian di otomotif atau industri otomotif sekarang banyak nih pabrik yang masuk ya dari Cina yang memang memproduksi mobil listrik di Indonesia. Meskipun kemudian kita lihat challenge-nya juga luar biasa. Luar biasa ya, betul. Ya, luar biasa. Itu mungkin beberapa sektor, ya sektor yang lain seperti sektor logam dasar dan kimia dasar juga masih oke. Sama tadi yang Pak Sigit tadi sampaikan mengenai pembaruan energi ya, energi yang terbarukan ya kan, dari mulai solar panel dan sebagainya, itu sebenarnya salah satu kans besar juga ya, yang bisa diolah. Nah, betul. Seperti itu. Bagaimana Ibu Diah, apa ada yang mau ditanggapi dari apa yang tadi Dr. Sigit sampaikan? Silakan Ibu. Satu lagi upah ya tadi ya. Nah ini terkait upah nih. Upah 6,5%, memang cukup kaget bagi pengusaha ya. 6,5% itu kita masih menunggu formulanya. Karena memang ada perubahan setelah putusan MK itu. Tentu pengusaha menyampaikan bahwa ini hal yang cukup berat. Ya, karena dalam kondisi yang sebenarnya kurang baik-baik, tidak baik-baik saja saat ini. PHK diharapkan menjadi opsi paling terakhir, last option. Jadi itu pasti akan dipertimbangkan ya, dipertimbangkan. Kalau menuju ke sana kita harapkan tidak terjadi. Kita harapkan masih ada ruang juga untuk kemudian ketemulah antara pengusaha dan pekerja. Seperti itu. Memang kalau dari sisi pengusaha pastinya cukup berat Pak. Saya pernah merasakan juga, tenang ya Ibu ya. Mari nanti kita lihat ya ke depannya seperti apa, karena ini juga baru saja dikeluarkan ya. Dan kita lihat nanti ya, dan bagaimana kita nanti mengolahnya. Dan siapa tahu dengan tadi masukan dari Dr. Sigit ya mengenai yang menjadi primadona seperti apa, usahanya jadi menjadi lancar dan UMK segitu nggak masalah lah Bu. Kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih cukup menjawab Ibu Diah. Terima kasih luar biasa. Nah pertanyaan berikutnya ini datang dari adik mahasiswa ya dari sebelah sana ya. Dari UPN Veteran Jakarta. Nah ini yang teknologi ya kita memasuki Indonesia ya. 5.0 dengan teknologi berbasis data. Digital twin tadi ya Pak Franky ya. Nah ini bagaimana agar revolusi itu kita tidak ketergantungan gitu maksudnya tadi ya. Oke, mungkin Pak Franky tadi sudah cukup paham dengan pertanyaannya, boleh Pak Franky tanggapannya? Makasih pertanyaannya. Jadi digital twin itu udah nggak bisa kita hindarkan sebetulnya. Mungkin di Indonesia ini belum terlalu belum terlalu banyak digunakan ya. Tapi kalau selama 3 tahun ini saya visit ke regional, itu digital twin itu udah menjadi kebutuhan. Sudah dipakailah di manufaktur. Nah Indonesia kenapa lambat? Tadi masalahnya data. Jadi begitu kita datang ke pabrik, mesin-mesinnya nggak saling connect. Gimana cara dapetin datanya gitu kan? Ya. Yang satu mesin ini connect ke satu server ini, komputer ini, yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Terus udah nggak saling ngomong nih. Gimana cara kita dapetin datanya ini? Nah ini yang sekarang jadi PR besar. Karena kalau data ini bisa terintegrasi, kita bisa baca, kita tinggal menambahkan apa yang namanya aset 3D. Ya jadi belum lama, 6 bulan lalu ada yang kontak saya dari
perusahaan air minum, Pak saya pengen dibuatin aset 3D-nya. Apa yang dilakukan? Jadi kita harus datang ke pabrik, kita pakai 3D kamera, tangkepin tuh. Kan sebenarnya sama tuh di industri lain juga begitu. Aset 3D ini kemudian masuk ke platform, nanti di platform kita tinggal masukin datanya dari mesin tadi. Gitu loh. Jadi sesimpel itu sebetulnya digital twin. Cuma kendalanya adalah sekarang ini datanya belum ada, datanya masih tidak terintegrasi. Tidak terintegrasi. Nah, terus jadi, solusinya apa Pak? Solusinya ya tentu kita harus belajar banyak hal tentang bagaimana kita bisa mengakses dan menggunakan data itu. Dengan efisien. Jadi itu yang biasanya kendala besar di pabrik-pabrik kita. Tapi sekarang saya lihat, kalau saya amati sekarang mereka udah ngerti tentang, oh kami perlu dapetin data dari mesin karena kami perlu mengukur efisiensinya gitu. Kami perlu mengukur, jadi muncullah namanya dashboard OEE gitu kan. Jadi udah biasa itu, kalau setiap kali pertemuan industri 4.0 pasti itu yang ditanya. Gimana cara ngeluarin dashboard OEE-nya gitu. Ya tapi kalau mereka nggak tahu gimana ngebaca datanya dari mesin, gimana mau nampilin itu. Jadi itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau digital twin sudah pasti itu sudah harus kita akan masuk dan gunakan itu. Jadi memang nggak bisa kita hindari. Ya. Nah efek dari digital twin apa? Tentu dengan adanya digital twin kita jadi lebih efisien. Orang tuh nggak harus ke onsite. Ya. Orang itu nggak harus ke lapangan untuk ngecek itu gitu. Karena semuanya ada di dalam komputer ataupun tablet mereka gitu. Bahkan dari handphone mereka bisa ngelihat kondisinya mesin itu. Kondisinya mesin itu bukan kondisi real mesinnya, tapi itu adalah 3D-nya, tapi ada datanya di situ. Ya. Ya, jadi itu sudah umum dan memang harus kita siap ke sana gitu. Nah, apakah itu akan menggantikan peran manusia? Ya, sejujurnya betul. Iya. Ada beberapa bagian misalnya, tadinya biasanya ada on-site engineer istilahnya kan. Ya. Mesin engineer yang ada dipasang karena dia punya mesin di situ. Sekarang kadang-kadang jadi nggak perlu. Karena cukup dengan dia udah punya data itu ini cukup tersentralisasi aja di pusat. Dia udah bisa langsung lihat sampai ke ujung gitu. Nanti kalau mau lihat gimana penerapan itu datang ke booth kami di C1, C2. Ya. Ada di Manufacturing Digital Hub, di situ ada Autodesk. Ada teman kami anggota yang masang dari Autodesk, tanya di situ tentang digital twin. Dan itu menurut saya sudah harus digunakan. Sudah. Kita memang tidak bisa bicaranya hindari. Tadi investasi tetap mahal. Jadi belum dipakai karena itu UUD sebetulnya. Oke. Kalau sudah UUD ya sudah kita cukupkan sampai di situ ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Ya karena nilai investasinya tinggi sekali ya Pak ya. Ya tadi itu kan harus ada integrasi data, mereka harus kumpulin data dulu, mereka harus bikin aset 3D. Aset 3D nggak gampang loh. Aset 3D nggak gampang karena mesti masuk ke mesin, kalau luarnya gampang. Begitu dibelah dalamnya kan mesti punya data sheet. Ya. Ya kan, begitu dibuka bisa ngelihat ini alurnya kemana, segala macamnya itu di dalam mesin. Nah itu harus dari yang punya mesin kan. Ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah lebih baik adik-adik di sini berinvestasi pada diri sendiri dulu ya. Biar mampu mengatasi ya kemajuan dan perubahan teknologi yang sangat rapid sekali. Oke, baik. Cukup menjawab? Cukup. Ada mau ditambahkan atau bagaimana sudah? Sudah ya? Oke. Sudah? Oh sudah selesai Pak. Saya dikasih tahu waktunya sudah selesai. Ini luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan. Oke, adik-adik, rekan-rekan semua. Semoga apa yang kita bahas di sini ya mengenai manufacturing outlook ya 2025. Tapi intinya sih kalau bahasa gampangnya gini aja deh teman-teman semua. Kemajuan teknologi ya kita tidak bisa hindari teknologi hadir. Kita pergunakan tentunya untuk membuat pekerjaan kita lebih efisien. Tetapi ya kalau misalnya teman-teman di sini nih mampu beradaptasi dan upgraded your skill ya dan menjadi bukan yang unskilled labor tapi skilled labor, jadi mudah-mudahan bisa lah ya untuk bertahan dan kita bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan luar biasa Pak Fengki. Saya ingin memberikan sesuatu dan juga Pak Sigit di sini. Ya. Pertama untuk Pak Fengki, terima kasih banyak untuk insight-nya. Dan Pak Sigit juga terima kasih banyak. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan semoga kita, foto dulu. Baik, kita foto dulu. 1, 2.
Iya. Terima kasih Pak Fengki dan juga Pak Sigit di sesi pertama ya. Sesi pertama dan iya, mohon maaf. Iya, tangan saya penuh di sini. Iya. Dr. Sigit dan Pak Fengki, semoga kita ketemu lagi dan kita bisa membahas ya hal-hal lain yang berkaitan dengan industri dan juga teknologi tentunya. Oke, rekan-rekan semua, saya masih ada satu sesi lagi tepat pukul 3 ya. Jadi beberapa menit lagi mungkin kalau rekan-rekan masih mau bergabung kami persilakan tentunya. Di mana ini topiknya ya tidak kalah menarik, ini mengenai Bruderer High Speed Stamping Presses. Nah ini kita langsung berkenalan dengan salah satu alatnya ya, mesinnya ya. Ini mesin stamping presses. Ini Swiss made precision for your productivity. Oke, pastinya hanya tempatnya di sini ya. Saya tunggu kehadirannya tepat pukul 3 nanti. Dan silakan kalau belum berkeliling mungkin kalau masih ada waktu boleh. Tapi mungkin jam 3 balik lagi ke sini ya. Luar biasa atensinya dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi pukul 3 sore nanti bersama saya Naya Disi. Sampai jumpa.